Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita bisa berjumpa kembali dan kita bisa merasakan kebaikan dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 15 November tahun 2021, renungan firman Tuhan yang akan kita baca adalah dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Dikatakan di firman Tuhan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudara-saudariku, kisah di Mara ini kisah yang sangat indah dan menyenangkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka sampai di Mara, mereka mendapatkan air, tapi airnya pahit. Namun akhirnya air itu berubah menjadi manis. Mengapa saya katakan juga indah? Karena saudara-saudara kasih Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, mereka sudah menyeberang Laut Teberau, mereka melakukan perjalanan ke Gunung Sur, padang gurun Sur, dan mereka berjalan selama 3 hari, tidak mendapatkan air. Artinya mereka sedang dalam kehausan, dalam keadaan yang sangat butuh akan air. Tetapi mereka bertemu air di Mara, tapi airnya pahit. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, ini merupakan suatu hal yang tentunya tidak menyenangkan. Karena kalaupun mereka menemukan air ternyata pahit, gak bisa diminum, maka secara manusiawi mereka bersungut-sungut dan mereka mengeluh, apakah yang harus kami minum? Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel, bersungut-sungut kepada Musa. Dan pada saat itu, ibu bapak dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi itu, Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudara-saudara kasih Tuhan, kisah ini mengingatkan kepada kita dan memberitahukan kepada kita bahwa di saat kita melakukan perjalanan yang dituntun oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan, yang ditunjukkan oleh Tuhan, ada kalanya kita juga menghadapi masa-masa yang tidak menyenangkan. Ada kalanya, sama seperti bangsa Israel ini, mereka yang diperintahkan Tuhan atau yang ditolong oleh Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka menyeberangi Laut Teberau. Tapi apa yang terjadi? Di padang gurun mereka tidak mendapatkan air, dan setelah mendapatkan air, airnya juga pahit. Ya mungkin kita berkata, tapi Tuhan yang suruh. Katanya Tuhan menyertai. Kenapa dalam hal ini kita harus mengalami kesulitan? Mungkin saja orang Israel berpikir seperti itu. Sama seperti kita atau orang Kristen pada masa-masa sekarang. Saya kan sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya sudah rajin beribadah. Saya sudah sungguh-sungguh memberikan persembahan. Sudah sungguh-sungguh melakukan ini dan itu. Dan kita berpikir, mengapa saya harus mengalami hal yang sulit seperti ini? Mengapa saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan? Saya beritahu Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan kita, walaupun itu sesuai perintah Tuhan dan kehendak Tuhan, jangan sampai kita kecewa kalau kita mengalami situasi yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Tetapi kita perlu tahu, mengapa Tuhan izinkan itu terjadi. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan izinkan itu terjadi supaya mereka bisa melihat ada mujizat yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Air yang pahit berubah menjadi manis. Dan saya juga sampaikan kepada kita, di dalam situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini, yang kita harus lakukan adalah terus mendengarkan suara Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Walaupun situasinya masih pahit, percayalah, di dalam Tuhan kita bisa mengalami hal yang manis. Dia akan berikan bagi orang yang percaya kepada Dia.
Bagaimana kisahnya bisa terjadi air yang pahit bisa berubah menjadi manis? Dikatakan dalam ayat 25, Musa berseru kepada Tuhan. Artinya, di dalam situasi keadaan yang pahit itu, dia tidak ikut-ikutan seperti orang Israel yang bersungut-sungut, tapi dia berseru kepada Tuhan. Hal ini juga menjelaskan kepada kita, supaya dalam segala keadaan, situasi sesulit dan sepahit apapun yang sedang kita alami, mari kita terus memiliki sikap dan hati yang berseru kepada Tuhan. Sikap dan hati yang terus percaya kepada Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan karena dia berharap kepada Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan hidupnya. Dan saya mau sampaikan kepada kita, mari kita terus berseru kepada Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan karena kita yakin kuasa-Nya tidak terbatas. Dia bisa melakukan apapun yang sanggup, yang akan dia lakukan, karena dia sanggup melakukan apapun untuk menolong umatnya. Dan yang kedua, selain berseru kepada Tuhan, dikatakan, maka Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudara, di dalam ayat ini tidak ada penjelasan kalau Tuhan menyuruh Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Tetapi inilah yang saya sebutkan, kepekaan terhadap Tuhan. Kenapa saya katakan kepekaan terhadap Tuhan? Tuhan menunjukkan kepada dia sebatang kayu, dan dia bisa peka dan melihat inilah yang harus dilakukan. Dan dia lemparkan kayu itu ke dalam air, dan air itu berubah menjadi manis. Saudaraku dikasih Tuhan, selain kita terus berseru kepada Tuhan di masa-masa yang pahit, sulit, sukar yang kita hadapi, kita perlu kepekaan, melihat apa petunjuk yang Tuhan lakukan dan Tuhan tunjukkan kepada kita untuk kita kerjakan. Dan kalau Tuhan berikan petunjuk itu, lakukan tanpa ragu. Kalau yakin ini merupakan petunjuk dari Tuhan, kerjakan dengan keyakinan yang teguh. Dan lihatlah, yang pahit akan berubah menjadi manis. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kuasa-Nya tidak terbatas, dan hikmat-Nya juga tidak terbatas. Dia sanggup mengubahkan segala hal yang pahit menjadi manis. Dan hari ini, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudariku mengalami situasi yang begitu mencemaskan, menakutkan, dan membuat hati gentar, dan membuat hati ini terasa pahit atau merasa getir menghadapi segala keadaan, saya mau sampaikan kepada kita, arahkan hatimu tetap berseru kepada Tuhan. Miliki kepekaan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Lihatlah, yang pahit dirubah menjadi manis. Dan saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita alami, mari kita arahkan hati kita untuk berseru kepada Tuhan dan percaya kepada Dia, berharap kepada Dia. Maka Dia akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Dan waktu Dia menunjukkan itu, mari kita lakukan. Dia akan merubah yang pahit menjadi manis, yang buruk menjadi baik, yang tidak indah akan menjadi indah. Karena Tuhan selalu mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Biarlah hari ini kita semuanya mengalami hal yang indah dari Tuhan. Salam sejahtera bagi kita. Selamat memasuki hari ini dengan keyakinan penuh Tuhan menyertai, menolong, dan memberkati kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.